Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بسنته وهداه وأمره. Alhamdulillah wa syukurillah jamaah majlis yang dirahmati Allah. Sinyal kali Allah ya? masih memberikan keberkahan dan Gitu. berkahan Iya Ustadz, dan juga Allah sinyal. sehatkan beliau dan juga istiqamahkan dalam jalan dakwahnya. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW, serta keluarganya, para sahabat dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang berkah Allah, di pagi ini alhamdulillah kita kembali berjumpa dengan Tuan Guru sebelum pagi dan setiap Ahad, setiap Jumat di setiap pekan alhamdulillah kita terus didampingi oleh beliau untuk sama-sama mendalami satu kitab yang ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala, dan sebuah kitab yang disebut yang dinamai kitab berjudul Ad-Dawa Dawa, yaitu tentang penyakit dan obatnya. Dan insyaallah kita di pagi ini akan membahas sebuah obat hati bagi orang yang salah dalam mencinta. Dan inilah sebuah tema yang lanjutan dari apa yang sudah kita bahas tentang tema-tema cinta. Cinta kepada Allah tentu yang paling agung, yang harus menjadi paling utama karena orang mukmin itu sungguh hubbalillah, disebutkan dalam Al-Quran orang yang paling cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulnya, dan disebutkan dalam Al-Quran pula in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, jadi ketika engkau mencintai Allah maka ikutilah sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW. Dan di pagi ini tentu menjadi sebuah tema lanjutan tentang bagaimana obat hati bagi orang yang salah dalam mencinta. Dan alhamdulillah kita sudah bersama Tuan Guru Separpajak untuk sama-sama kembali mengkaji satu kitab yang ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dan tentu kita doakan mudah-mudahan jamaah yang juga hadir untuk mendapatkan hikmah dari apa yang dibahas di pagi ini. Wabil khusus di pagi yang mulia ini di bulan haram, itu menjadi sebuah kenikmatan kita bisa beramal soleh, beramal kebajikan, yang tentu saja di bulan haram Allah lipat gandakan pahalanya. Dan jazakumullah khairan katsiran bagi jamaah yang rutin bersedekah di pagi hari, mudah-mudahan ini menjadi sebuah bagian untuk menghadirkan cinta Allah kepada kita semua. Amin Allahumma. Baik, alhamdulillah. Tuan Guru, bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita semua ya Ustaz ya. Di pagi ini, Masya Allah, di bulan haram apalagi nih. Di bulan Zulqa'dah menjelang Zulhijjah, yang mungkin sebagian kita ada yang berhaji, ada juga yang sedang siap-siap untuk menabung. Insya Allah kita akan melakukan tebar kurban ya. Salah satunya di kampungnya Tuan Guru ini di Insya Bogor. Allah. Baik, Ustaz, ini tema tentang bagaimana cinta ya. Mungkin memang tidak pernah habisnya kita membahas cinta ini. Yang di pekan lalu kita membahas tentang cinta kepada Allah, cinta bagaimana kita mencintai Allah ini caranya seperti apa, ini sudah dibahas oleh Tuan Guru. Dan saat ini tema bagi orang yang salah mencintai, tentu bagian yang juga penting yang kita harus bahas karena bagian dari kelanjutan di pekan lalu tentang orang-orang yang sebab hadirnya, dan ini ada yang salah dalam mencinta. Nah, ini dalam satu tema tentang salah mencinta ini, apa obat hatinya, insya Allah akan dibahas di pagi ini. Tafadhol masykur Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم وأنعم على نبينا الكريم سيد الأولين والآخرين سيدي بني آدم رسولنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah, berkah, sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Doa Afiat. yang sama, doa semua para jamaah insya Allah kembali doa tersebut untuk diri kita masing-masing. Amin. Amin ya rabbal alamin. Panjang umur, dimudahkan segala urusan kita, Amin ya rabb. dan dunia akhirat kita. Amin. Alamin. Amin ya rabb. Baik, ini temanya tentang cinta. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas ya, yang terkait tentang bagaimana kita mencintai sesuatu dan tanda-tanda cinta kita. Kemudian hari ini insya Allah kita akan membahas ada orang yang salah meletakkan cintanya. Yang sesungguhnya orang-orang beriman tentu yang paling dia cintai adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah dan Rasul-Nya. Dengan mencintai Allah dan Rasul-Nya, inilah sarana dan sebab seseorang mendapatkan dan merasakan halawatul iman. Manisnya iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Manisnya iman kepada Allah dan Rasul-Nya kita akan merasakan ketika menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mungkin sebagian orang merasakan atau melihat ada syariat yang berat, sulit, namun bila seseorang memiliki cinta kepada Allah, maka tentu syariat itu akan terasa ringan dan mudah untuk dilakukan dan diamalkan. Sebab dibangun di atas cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Dalam kitab Ibnul Qayyim ada orang-orang yang salah dalam mencintai sesuatu. Dan cinta ini membuat dia menderita. Sebagaimana penderitaan Majnun kepada Laila. Karena cintanya berbicara tentang keindahan. Ya, keindahan apa yang ada pada Laila. Sehingga cinta itu membuat dia tersiksa. Dia salah meletakkan cintanya. Yang pada akhirnya cinta itu membuat dia menderita. Dan mengalami penderitaan dalam hidupnya. Nah, di antara tingkatan cinta yang disebut oleh Imam Ibnul Qayyim adalah apa yang disebut dengan al-ishq. Al-ishqun itu cinta. Tapi cinta yang membuat seseorang yu'mi wa yusim. Yu'mi membuat dia buta
buta bukan penglihatannya, tapi dia tidak mampu melihat apakah ini benar atau tidak, layak atau tidak untuk dicintai, sehingga tidak bisa melihat kebenaran. Wa yusim, yu'mi, wa yusim, dan membuat dia tuli. Ya. Siapapun yang menasihati, dia tidak dengar. Siapapun yang memberikan masukan, tidak lagi penting bagi dia. Karena dia sudah tertutup hatinya oleh al-ishq, cinta. Kalau dalam bahasa Indonesia, ishq ini sering diterjemahkan mabuk cinta. Ya, mabuk asmara. Nah, ishq ini akan mengakibatkan seseorang menjadi yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim adalah membuat hati seseorang sangat sibuk mencintai zat yang atau orang yang dia cintai, sehingga lupa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya mau berkorban terhadap orang yang dia cintai, sehingga tertutup hatinya dan tidak memiliki semangat untuk berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia rela melakukan sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala demi yang dia cintai. Nah, perbuatan seperti ini, orang yang mencintai seperti ini disebut dengan al-ishq. Hatinya hanya terpaut dengan yang dia cintai. Kecintaan terhadap makhluk, kecintaan terhadap selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang mengalami al-ishq ini akan membuat dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya mencintai orang yang dia cintai, sehingga lupa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Qayyim menyebutkan mudarat atau keburukan yang ditimbulkan oleh al-ishq adalah sehingga orang ini melakukan apapun demi yang dia cintai. Seandainya di saat yang bersamaan ada tuntutan dari yang dia cintai, kemudian bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka di situ akan terjadi penderitaan pada al-asyik, orang yang mencintai. Orangnya itu disebut dengan asyik. Ya. Adapun sifat yang dia rasakan, yang dia miliki, itu disebut adalah isyq. Sifat cinta yang berlebihan. Nah, orang ini akan menjadi orang yang bimbang ketika di saat yang bersamaan ada tuntutan dari yang dia cintai, kemudian bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Di situ dia akan mengalami kebimbangan. Ya. Dan tentu asyak atau keraguan-raguan atau kebimbangan ini bagian dari penyakit hati. Maka hal tersebut akan membuat pelakunya mengalami penderitaan. Kemudian di antara mudarat daripada al-ishq, salah meletakkan cinta itu adalah menjadi orang yang tertawan, ya. Tertawan karena cintanya. Yang membuat al-asyik atau yang mencintai ini menjadi hina. Ya.
Kenapa al-asyik, orang yang mencintai tadi, berlebihan dalam mencintai, akan menjadi hina? Karena tidaklah seseorang mencintai sesuatu al-asyik kecuali dia akan taat, dia akan patuh. Ya, sebagaimana disebutkan, innal muhibba liman yuhibbu muti. Orang yang mencintai itu pasti akan manut, akan patuh terhadap yang dia cintai. Maka ketika ada tuntutan dari orang yang dia cintai untuk melakukan sesuatu, dan ini bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka cinta seseorang akan membuat dia hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim bahwa mudaratnya adalah membuat seseorang menjadi hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudaratnya yang berikutnya disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, sebelum kita berbicara apa obatnya, adalah asyughul. Asyughul. Selalu disibukkan, ya. Disibukkan oleh perasaannya, disibukkan oleh pikirannya. Perasaan dan pikirannya selalu tertaut dengan orang yang dia cintai. Ini kita bicara tentang isyq, itu adalah kecintaan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hatinya, pikirannya selalu disibukkan oleh yang dia cintai. Bahkan dia tidak lagi menjadi orang yang produktif dalam urusan-urusan akhirat. Bahkan naudzubillah, ya, urusan akhirat dia tidak produktif. Terlebih juga kehidupannya di dunia, ya, dia hanya disibukkan oleh zat atau orang yang dia cintai. Hanya itu yang membuat dia sibuk, dilalaikan oleh cintanya. Yang semestinya orang-orang beriman, pikirannya, qalbunya, ucapannya itu selalu terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya memperbanyak mengingat Allah, sebagaimana Allah perintahkan bahwa wadzkurullaha dzikran katsira. Hendaknya kalian disibukkan untuk banyak mengingat Allah. Nah, adapun al-asyik, orang yang cinta buta atau mabuk asmara, akan membuat dia sibuk kalbunya, lisannya, pikirannya hanya tertaut, ya, terpikirkan kepada yang dia cintai. Jadi Imam Ibnu Qayyim mengatakan orang yang asyik ini atau orang yang kasmaran membuat dia sibuk sehingga lupa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, lupa untuk berzikir, ya. Bahkan disebutkan perkara-perkara dunia pun terkadang dia lalaikan, ya. Karena perkara dunia mestinya kan untuk kemaslahatan hidupnya. Bagaimana dia produktif untuk mencari rezeki, ya, menuntut ilmu, bekerja, menambah wawasan, dan seterusnya. Urusan-urusan dunia. Mereka akan melalaikan urusan dunia. Adapun urusan akhirat pasti mereka lalaikan. Kenapa? Mestinya yang membuat dia sibuk adalah mengingat Allah, sibuk menyebut Allah, hatinya terpaut dengan Allah, tapi sebaliknya, lisannya banyak menyebut apa yang dia gandrungi, ya, yang membuat dia cinta, membuat dia kasmaran. Begitu juga hatinya, pikirannya, jadi disibukkan. Maka mudarat-mudarat ini harus dipahami oleh orang-orang beriman,
Sehingga kalaulah dia mencintai, hendaknya dia mencintai sesuatu bukan sampai pada tingkatan al-isyq ini, mencintai selain Allah Subhanahu wa taala. Fitrah manusia mencintai sesuatu, kecenderungan hatinya terhadap pasangan, kecenderungan hati terhadap benda, hobi, dan lain sebagainya. Itu fitrah hati. Tapi sejatinya tidak sampai pada tingkatan al-isyq, ya, terhadap selain Allah Subhanahu wa taala. Karena membuat dia akan terhina, dia akan menjadi orang yang sibuk, kesibukannya hanya untuk yang dia cintai, ya, dan hatinya tertawan, ya, dan tidak lagi banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun obatnya bagi orang yang al-isyq, yang merasakan atau mengalami al-isyq, mabuk asmara, disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim adalah yang pertama, apabila seseorang sudah merasakan ada indikasi atau tanda-tanda pada dirinya dia sedang terjangkit al-isyq, bahwa dia mencintai sesuatu ini khawatir berlebihan. Apabila itu dia rasakan, maka obat pertamanya disebutkan adalah ad-du'a, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun doanya bukan doa sembarangan, ada doa yang diajarkan langsung oleh Nabi. Ya. Nah, jadi sahabat sekalian, para jamaah, penyakit al-isyq ini mungkin saja menimpa siapa saja. Apakah itu orang yang belum berkeluarga, laki-laki yang belum menikah, perempuan yang belum ada pasangannya, atau bahkan bisa menimpa orang yang sudah memiliki pasangan. Ya. Laki-laki sudah memiliki istri, seorang perempuan sudah memiliki suami. Kemudian hadir penyakit al-isyq ini, kasmaran, dia mencintai sesuatu, ya, yang kadang tadi membuat dia terpaut hatinya. Nah, bila ini terjadi, dialami oleh seseorang, ada tanda-tandanya, ada sesuatu yang dirasakan kok, ada kecenderungan terhadap si fulan atau fulana, sedangkan ini khawatir menjadi maksiat karena pada tingkatan al-isyq. Maka untuk menghilangkan semua ini, yang harus dilakukan adalah berdoa kepada Allah. Dan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk penyakit al-isyq ini, ada sebuah hadis yang meriwayatkan tentang doa agar kita terbebas dari al-isyq. Doa tersebut adalah Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa a'udzubika min syarri basari wa a'udzubika min syarri lisani wa a'udzubika min syarri qalbi. Ini penting nih, ya. Doa ini penting sekali. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebentar Ustaz Khalis, ini kenapa? Baik. Ada Bunda Darmi di sini? Ada Ustadz, Baik. sambil jemur. Siapapun yang memiliki anak remaja, ya, yang mungkin ada gelagatnya, Undang jatuh cinta. kecenderungan hati, jatuh cinta, kita sebagai orang tua, mungkin ya, sebagai orang tua melihat bahwa nah, dia bukan laki-laki yang soleh umpamanya. Karena kita tahu mungkin dia bukan orang yang dekat dengan Allah.
Kita sudah berupaya nasihati anak-anak kita. Tapi anak ini sudah terjangkit penyakit al-ishq. Dia lagi mau mendengar nasihat orang tuanya. Yang dia lihat adalah yang dia cintai ini. Pokoknya yang dia lihat adalah indah. Selalu keindahan yang dia lihat. Sehingga terpaut hatinya. Tidak lagi dia memandang apakah yang dia cintai sholat atau tidak. Tidak lagi mau mendengar nasihat orang tua. Sedang mabuk asmara. Kasmaran. Atau mungkin sebaliknya. Bukan anak-anak kita. Orang di luaran sana. Ada istri yang curhat bahwa suaminya terpincut. Ya. Bukan di jamaah sini ya, di luaran sana. Terpincut dengan perempuan lain. Padahal bila dilihat secara normal, ya, secara logika, kenapa dia suka? Perempuannya, katakanlah, dia nggak begitu cantik-cantik amat. Dia sudah punya anak, laki-laki udah punya anak, punya istri. Terus perempuan ini, apa sih yang dia cari di perempuan ini? Apa yang dia banggakan? Apa yang dia dapatkan? Menurut logika nggak ada. Tapi kenapa dia mabuk asmara? Kenapa dia suka? Ini al-ishq. Lalu bagaimana obatnya? Mestinya obat ini kan harus diminum bagi orang yang menyadari bahwa dia sakit. Betul nggak? Tapi kalau orang ini nggak menyadari dirinya sakit, mau dia nggak minum obat? Enggak. Nah, bagi orang-orang beriman, kalau sudah merasakan itu, ini ada kecenderungan hati, al-ishq. Laki-laki berkeluarga, punya anak, punya istri. Kok tiba-tiba dia jatuh hati terhadap perempuan yang sudah bersuami? Dan sulit dia bebas dari perasaan itu. Dia terbelenggu, dia tersandra oleh perasaannya. Di luaran sana, di kehidupan sehari-hari, ada orang-orang yang mengalami seperti itu. Banyak, Ustadz. Perempuan juga begitu sulit dia membebaskan dirinya dari belenggu perasaannya. Dia tertawan. Dia mencintai laki-laki, yang mana laki-laki itu sudah punya istri, dan dia punya suami. Kok dia mencintai laki-laki itu? Kenapa nggak dia mencintai suaminya? Kan nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena dia diikat oleh syariat, oleh ikatan pernikahan dengan suaminya ini. Tapi kenapa dia mencintai laki-laki itu? Menderita. Ya. Bagi yang menyadari bahwa ini adalah penyakit hati. Laksana obat, ini doa laksana obat, maka dia harus minum. Namun kesulitannya adalah bagi orang yang kita lihat dia sakit, tapi dia tidak menyadari bahwa dirinya sakit. Sehingga nggak mau minum obat. Nah, bagaimana caranya? Orang-orang yang ada di sekeliling dia yang harus memberikan dia obat ini. Ya. Apa obat yang diajarkan Nabi? Doa. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari keburukan pendengaranku. Min syarri basari, keburukan yang ditimbulkan oleh penglihatanku. Syarri lisani, keburukan yang ditimbulkan oleh ucapanku. Syarri qalbi, keburukan yang ditimbulkan oleh hatiku, cinta. Nah, ini harus dibaca nih.
Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari keburukan hatiku. Keburukan hati itu apa? Dia mencintai sesuatu yang tidak pantas untuk dicintai. Dia mengikat hatinya pada sesuatu yang tidak boleh dia mencintai. Tapi dia sulit untuk membebaskan dirinya dari belenggu cinta itu. Maka urai dia. Hendaknya kita urai ikatan itu dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya bukan Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya. Doanya bukan Rabbi habli minas salihin. Doanya bukan Allah marhamna bil Quran. Doanya adalah Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa a'udzubika min syarri basari wa a'udzubika min syarri lisani wa a'udzubika min syarri qalbi. Hati yang sudah terpaut pada sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ini keburukan hati. Maka minta kepada Allah agar Allah urai itu. Agar Allah hilangkan keburukan-keburukan hati. Ustaz, kalau itu adalah pasangan kami, bagaimana caranya? Apakah doa ini boleh dan bisa dibaca untuk pasangan kita? Bisa. Ya. Bagaimana caranya? Rubah kalimatnya. Allahumma inni u'idzuhu. Buat anak-anak kita yang mabuk asmara dan sulit untuk dinasihati. Nak, jangan kamu sama dia. Dia orangnya nggak pernah sholat. Dia durhaka sama orang tuanya. Kamu nggak cocok sama dia. Ya, bukan masalah harta, bukan masalah kedudukan. Ini masalah agama. Dia nggak bisa membimbing dirinya dalam kebaikan. Bagaimana dia bisa membimbing dirimu? Nggak ada jaminan dia selamat karena dia nggak sholat, nggak mau puasa, nggak taat sama orang tua, jauh dari agama. Bagaimana ada jaminan dia bisa membawa kamu ke surga? Tapi seorang anak, dia nggak lagi mendengar nasihat ibunya. Dia ditutupi oleh al-ishq, mabuk asmara. Lalu bagaimana? Doa. Bagaimana doanya? Apakah mungkin kita minta kepada anak kita untuk baca doa ini? Nah, dia nggak mau karena dia merasa tidak sakit. Untuk apa membaca doa ini? Maka kita yang mendoakan. Allahumma inni, ya Allah, u'idzuhu, aku minta perlindungan untuk dia. Apakah itu suami? Apakah itu istri? Apakah itu anak-anak kita? Mana nih? Kayaknya penting banget ini doa bagi para bunda. Betul nggak? Mana yang nyaut? Kalau Betul, Tuan Guru. biar saya doain ini suaminya kasmaran nih. Mana? Siap, Tuan Guru. Ya, jadi penting nih doain suami agar hatinya tidak terkena penyakit al-ishq. Hatinya tidak kemana-mana. Tidak kepada yang lain. Tidak kemana-mana. Nah, tidak berpaling ke lain hati. Nah, itu doanya. Apa doanya tadi? Mau main asalka? Minal. Ini doanya. Jadi minta perlindungan kepada Allah untuk yang kita doakan. Dari keburukan pandangan dia. Karena bisa saja dia memandang sesuatu kemudian nanti terjadi yang apa tema kita pagi hari ini, al-ishq. Dia cinta terhadap sesuatu karena pandangan. Atau pendengarannya, atau ucapannya, atau hatinya. Ya. Hatinya rapuh. Ya, tidak kuat menerima godaan kebaikan laki-laki lain sehingga dia lupakan suaminya. Hatinya rapuh, tidak kuat menerima senyuman perempuan lain sehingga dia lupa senyuman istrinya. Halo. Jadi doanya apa? Jadi doanya begini. Doakan kalau ada gelagat-gelagat seperti itu, doakan. Allahumma inni u'idzuhu. Kalau itu suami, ini laki-laki. Allahumma inni u'idzuhu. Ya Allah, aku minta kepadamu perlindungan untuk suamiku.
Allahumma ini uizu. Kalau Itu. Wah, langsung dihafalkan ini. Direkam aja Pak Ustadz. Ya, tulisin ya. Di-share aja nanti di grup. Kayak doa Iya, tidur direkam itu. aja Tuan Guru kayak dulu. Kayak doa tidur. Ditulis Arabnya. wah, ini bunda-bundanya terancam berarti ini. Kalau Bunda Nurmeli aman, insya Allah. Aman aku mah aman. Ya, Allahumma inni u'idzuhu. Ya Allah, Uizuhu. ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu untuk dia. Ya. Min syarri, dari keburukan. Sam'ihi, dari keburukan pendengarannya. Min syarri basarihi, keburukan penglihatannya. Min syarri lisanihi, keburukan ucapannya. Min syarri qalbihi, keburukan hatinya. Nah, baik Ustaz, kalau kami nggak hafal teks Arabnya, Nah, Indonesia aja. ingat terjemahnya. Ya Allah, minta perlindungan kepadamu untuk suamiku dari keburukan pandangannya, keburukan pendengarannya, keburukan hati dan lisan. Udah, gitu ya. Kemudian doa yang lain yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita minta perlindungan kepada Allah dan memohon dijaga kehormatan oleh Allah. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Hafal nggak doanya? Belum Ya apa. Allah. Nah, ini hafal, ini doa sudah sering kita baca dan banyak berseliweran ya doa ini. Berseliweran. Iya, sering kita dengar mau sholat di musola atau berjamaah di mana. Biasanya imam-imam atau yang memimpin sholat, setelah sholat biasanya baca doa ini. Udah familiar banget. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Afaf itu adalah menjaga kehormatan. Karena tadi kita sebutkan, orang yang terjangkit penyakit al-ishaq membuat dia hina. Nah, orang beriman harus menjaga kehormatannya agar tidak terhina. Doanya Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Al-afaf itu menjaga kehormatan. Nah, karena terkadang orang yang terjatuh pada penyakit al-ishaq, dia mau memberikan sesuatu apapun, bahkan kehormatannya dia berikan. Karena mabuk cinta, tidak lagi memandang tentang kemuliaannya. Ya. Akhirnya dia melakukan sesuatu yang membuat dia hina di hadapan Allah, hina di hadapan manusia. Maka minta kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal afaf. Terjaga kehormatanku ya Allah. Jangan sampai ada penyakit al-ishaq, ya, cinta buta yang membuat seseorang menjadi hilang kemuliaannya. Monik lagi Ya. nggak sholat. Itu yang pertama. Obatnya adalah berdoa. Doa yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa a'udzubika min syarri basari wa a'udzubika min syarri lisani wa a'udzubika min syarri qalbi. Kalau kita mendoakan orang lain, maka Allahumma inni a'idzuhu min syarri qalbihi. Ya. Min syarri lisanihi, min syarri basarihi, min syarri sam'ihi. Minta perlindungan kepada Allah dari keburukan pendengarannya, keburukan pandangan, lisan, dan hatinya. Agar tidak terkena penyakit al-ishaq. Kedua, obatnya adalah harus mau berupaya meninggalkan sesuatu yang menyebabkan dia dilalaikan. Dia lupa kepada Allah. Ya. Dia harus menyadari kemudian berupaya. Karena ada orang ini, Ustadz saya berat untuk lepas dari yang bersangkutan. Hati saya masih tertahu. Ya. Hati saya masih jatuh cinta. Tapi saya tahu ini nggak boleh Ustadz. Saya mencintai orang yang nggak mestinya saya cintai. Hal ini terjadi bahkan dalam
sesuatu yang memang nggak mungkin. Seperti tadi, dia mencintai istri orang lain. Kalau dia mencintai suami orang lain mungkin saja. Kalau ini ada perempuan, ya, dia thayyib, dia janda, kemudian tertaut hatinya dengan laki-laki, kemudian mungkinkah dia dinikahi? Ya mungkin, ya kan? Karena bab itu bicara bab yang pernah kita bahas tentang bab poligami. Tapi ini yang dilarang. Ada laki-laki mencintai istri orang lain, kan nggak mungkin. Dia ada ikatan pernikahan dengan orang lain. Atau ada seorang menantu mencintai mertuanya. Ada nggak? Karena ada kasusnya. Ada nggak kasus seperti itu? Ada. Iya, itulah isyuk itu, karena dia cinta buta. Dia mencintai yang nggak mestinya nggak boleh dia cintai. Ini ada mantu, ya, mencintai mertuanya. Mertuanya masih muda. Ya. Maka apabila itu terjadi, disebutkan oleh Ibnu Qayyim bahwa hendaknya dia meninggalkan. Dia harus menjauh. Harus menjauh. Atau ada seorang perempuan mencintai kakak iparnya. Halo Bunda. Iya, Ada nggak begitu? Iya. Ini ada. ada kakak adik, ya, bukan kakak adik perempuan. Iya. Kakaknya menikah dengan laki-laki. Iya. Adiknya ini kok jatuh hati kepada kakak iparnya laki-laki itu. Mungkin nggak dia nikah? Mungkin. Enggak mungkin Mungkin. dong. Kalau masih hidup kakaknya itu nggak mungkin. Kecuali kakaknya cerai. Lalu gimana? Dia akan berupaya untuk membuat makar agar kakaknya cerai. Kan jadi dosa. Iya. Kecuali kakaknya ini secara alamiah dia meninggal. Kakak perempuannya meninggal. Dia jatuh hati kepada kakak iparnya. Mungkin. Tapi kalau untuk digabungkan menjadi madu nggak boleh. Syariat melarang. Ini kenapa dia jatuh cinta kepada kakak iparnya? Atau kakak iparnya jatuh hati kepada adik iparnya? Kan nggak mungkin kau gabungkan antara adik dan kakak dalam satu pernikahan. Mungkin nggak? Ada. Halo? Enggak mungkin. Mungkin. Kan nggak mungkin. Adik dan kakak. Itu nggak boleh digabungkan. Ya, menjadi madu nggak boleh. Bibi dengan ponakannya nggak mungkin. Nggak boleh dalam syariat. Nah, lalu ini adiknya yang mencintai kakak iparnya itu, kakak iparnya laki-laki, terus gimana dong membebaskan dirinya dari al-isyq? Dia mencintai, nah, sampai dia menderita. Gimana saya bisa menikah dengan dia? Sedangkan kakak saya adalah istrinya. Nggak mungkin dalam syariat saya akan menjadi madu buat kakak saya. Terus, ya kalau kakak saya meninggal, berarti harus bunuh kakak saya? Kan nggak mungkin. Atau dia membuat tipu daya, sehingga tadi terjadi perceraian antara kakaknya dengan laki-laki tersebut, karena kakak iparnya. Lalu baru dia masuk di situ. Nah, untuk membebaskan diri itu, harus dia menjauh. Harus menjauh. Kata Imam Ibnu Qayyim, al-ba'idu 'anil 'ain, ba'idun 'anil qalbi. Kalau kau berusaha menjauh, tidak lagi terakses, ya, tidak dilihat, ya, maka kamu akan jauh dalam hatinya. Dalam istilah peribahasa orang Jawa, apa tuh? Cinta karena sering ketemu, itu apa bahasa Jawanya? Ting tresno jalaran saka Witing kulino. tresno jalaran saka kulino. Oh, apa? Coba ulang. Witing tresno jalaran saka kulino. Soko kulino. Soko kulino kan? Saya ini istri saya orang Jawa tapi nggak tahu, lupa itu. Trisno, cinta, ya. Dia jatuh cinta karena sering ketemu. Makanya kemudian film yang ipar adalah maut, ya kan? Ipar adalah maut itu benar.
Dan itu kata Nabi SAW. Alhamu mautun. Ipar itu adalah maut. Karena dia sering ketemu, sering berinteraksi, sering lihat. Akhirnya apa? Jatuh hati. Tidak di-manage, tidak dijaga sampai pada tingkatan al-ishq. Menderita dia. Kok dia selalu terbayang-bayang dengan kakak iparnya, terbayang dengan kakak iparnya. Dia sampai nggak bisa membuka hatinya buat laki-laki atau buat perempuan lain. Karena cintanya terhadap adik iparnya atau kakak iparnya. Solusinya bagaimana? Jangan satu atap. Iya. Halo? Nggak boleh nih. Iya. Jangan Nggak boleh satu dibawa atap. tikar. Jangan Iya. pindah rumah. Makanya sabda Nabi itu penting kita pahami itu. Ipar adalah maut. Jangan satu atap. Makanya kata Ibnu Qayyim apa? Al-ba'idu anil ain, ba'idun anil qalbi. Yang jauh dari pandangan matamu, maka lambat laun dia akan jauh dari hatimu. Kalau kita jarang berinteraksi, jarang ketemu, maka yang tadinya ada sinyal-sinyal cinta, ada benih-benih mahabbah, maka kalau kemudian berusaha dia menjauh, maka akan hilang. Jangan kemudian dipelihara. Semakin dia merasakan ada cinta yang terlarang tadi, tapi dia menikmati. Dia tidak berusaha untuk menghindar, tidak berusaha untuk menjauh. Dia mencintai suami orang lain. Terus setiap ada reunian, pertemuan, dia menikmati datang ke situ. Ada reunian, oh ketemuan. Oh kan nanti ketemu dia. Dalam hatinya ketemu dia. Tuh. Jadi salahnya sendiri. Dia yang tidak menghilangkan benih-benih cinta itu. Justru dia rawat, dia jaga. Padahal ini terlarang, dilarang dalam syariat. Ya. Dia menikmati berinteraksi, bertemu dengan orang yang dilarang dalam syariat untuk dia mencintai, untuk dia cintai. Menikmati pertemuan itu. Nah, hati-hati. Hukumannya adalah nanti dia akan sulit untuk membebaskan dirinya dari cengkeraman al-ishq tadi. Ya. Sulit membebaskan dirinya dari belenggu cinta. Maka dia harus berani mengambil sebuah keputusan, walaupun itu terasa ekstrim, umpamanya dalam batin dia berat, dia harus menjauh, dia harus pergi, tinggalkan dia. Ada satu wilayah, tinggalkan wilayah itu. Kalau satu tempat, tinggalkan tempat itu. Ya. Dalam satu rumah, jangan di bawah satu atap, jangan satu rumah. Gila. Jadi al-ba'idu anil ain, ba'idu anil qalbi, berusaha. Jadi obatnya adalah kita harus mengambil sebuah keputusan. Ya. Bahwa harus menjauh. Ya, tinggalkan. Kalau ada pertemuan, jangan datang. Ya. Ada reunian, jangan ikut. Bahaya. Karena nggak sedikit tuh. Terjadi hal-hal yang ternyata membuat retak dan hancurnya sebuah rumah tangga. Ada yang berdatang ke tempat saya ini. Curhat. Saya pikir awalnya curhat tentang masalah masalah anak atau mungkin cucu. Saya pikir itu yang dia curhatkan. Ternyata yang dia curhatkan itu adalah masalah nuansa hatinya. Umur udah di atas 50 tahun. Suami istri di atas 50 tahun. Tapi ternyata terjadi fitnah dalam rumah tangganya karena ternyata beberapa kali dia hadir di sebuah reuni teman SMA-nya dulu. Yang mereka itu udah atas 50 tahun semua. Muncul tadi. Ternyata dia pernah dulu ya suka sama salah satu temannya di reunian itu. Akhirnya apa? Cinta lama
bersemi kembali CLBK. Ma, yang curhat ke saya ini bukan usianya seperti Bunda Nadia, bukan Bunda Nadia. Saya nggak pernah ketemu Bunda Nadia, tapi mungkin di bawah 30 ya. Ya, maksud saya ini yang curhat ini di atas 50 tahun loh. Datang suami istri. Saya pikir dia curhat tentang anaknya atau cucunya. Sudah punya cucu. Tapi itu terjadi al-isyq. Maka saya bilang, gimana solusinya? Anda jangan pernah ikut lagi reunian. Sampai istrinya tuh bilang, saya tahu Ustaz, ini nggak boleh Ustaz. Tapi kok saya ini, hati saya kok ingat dia terus. Setelah dia reunian. Nah, bukan berarti saya melarang reuni. Ya, kalau ada manfaatnya, ada hal yang ya kita sebagai makhluk sosial kan tidak dibatasi dan tidak diberikan kebebasan. Kita tidak dibatasi. Silakan kalau ada reuni itu kalau memang ada maslahatnya, ada kajian, ada maslahat terjaga, nggak masalah. Tapi kalau itu terjadi seperti kasus yang saya sampaikan ini, al-ba'idu 'anil ain, ba'idunil qalbi. Tinggalkan. Anda nggak boleh lagi reunian. Nggak boleh. Sampai menangis-nangis. Ustaz, ya Allah, hati saya ini kok berpikir tentang dia terus. Mohon maaf Ustaz, bahkan saya ketika dekat dengan suami, apakah saya dosa kemudian memikirkan dia? Sampai nangis-nangis. Suaminya ikut, duduk, suaminya dia. Ya, tentu bagaimana perasaan suaminya? Mereka sudah di atas 50 tahun. Ya, sampai suaminya bilang, saya bingung Ustaz. Kami ini kan mestinya kan berpikir tentang cucu, ngomong cucu dia kan. Tapi kok ujiannya begini nih. Tuh. Jadi kalau ada yang mengalami hal seperti itu, maka bukan niat memutus persahabatan, bukan niat memutus hubungan silaturahmi, tapi niatnya adalah bahwa menjaga dan menata hati. Hati-hati. Jadi obatnya adalah tinggalkan. Kemudian obat berikutnya disebutkan oleh Ibnu Qayyim adalah mencari yang halal. Mencari yang halal. Mencari yang halal ini, kalau seseorang belum menikah, kemudian kena oleh penyakit al-isyq dan membuat dia terjerumus kepada hal yang dilarang oleh Allah, maka segera mencari yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah seseorang menikmati yang diharamkan oleh Allah, melainkan Allah akan mengharamkan orang tersebut menikmati yang halal. Ya, kalau dia terus tidak berusaha untuk menjaga hatinya terkait, ya terikat dengan orang lain yang diharamkan oleh Allah dan tidak berupaya untuk menjaga itu, maka nanti Allah akan cabut ya kenikmatan, kebahagiaan dalam yang dihalalkan oleh Allah. Ya. Seorang perempuan, ya ternyata di dalam hatinya dan menyimpan ya nama lain selain nama suaminya, selain Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya Allah Subhanahu Wa Taala paling utama. Tapi ini ada laki-laki lain dalam hatinya. Bahkan ketika dia dekat dengan suaminya, yang dia pikirkan laki-laki itu, ya. Suaminya berbicara, dia bayangkan itu adalah dia sedang bicara dengan laki-laki yang dia idam-idamkan, yang ada dalam hatinya. Dan seterusnya. Kalau itu terus dia lakukan, ya, maka Allah akan hilangkan kenikmatan dia bersama yang dihalalkan oleh Allah itu suaminya. Berusahalah dia menghilangkan apa yang dilarang oleh Allah. Lihat apa yang dihalalkan oleh Allah. Ya, suami yang dihalalkan adalah istrinya. Bagi istri yang dihalalkan adalah suaminya. Maka hendaknya dia menjaga yang dihalalkan oleh Allah agar tidak ada rasa kenikmatan terhadap yang dilarang, diharamkan oleh Allah. Tapi kalau yang haram ini kemudian dia tidak berusaha hilangkan, terkadang dia nikmati, maka Allah akan cabut kenikmatan sesuatu yang haram. Enggak lagi dia menikmati kebersamaan dengan suaminya, kebersamaan sama istrinya, ya bahkan mohon maaf saling memberikan nafkah batin pun dia tidak akan menikmati itu. Kenapa? Karena dia berusaha untuk menghilangkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya.
Kemudian obat berikutnya adalah menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya, sibukkan diri dengan hal yang bermanfaat untuk menghilangkan. Ya, seperti orang yang mengalami suatu penyakit, ya dirasa sakit, coba dia berupaya untuk menyibukkan dengan sesuatu sehingga ya dia tidak lagi merasakan yang sakit ini. Yang lambat laun kemudian nanti hilang. Sibukkan diri dengan hal yang bermanfaat. Ya. Dalam sebuah ungkapan disebutkan, wa nafsuka in syagalatha bil haqqi, jiwamu itu apabila disibukkan oleh sesuatu yang bermanfaat, ya. Ya. Ya, wa nafsuka in syagalatha bil haqq, dan jiwamu apabila kau sibukkan dengan sesuatu yang bermanfaat, maka sibukkanlah dia. Wa illa, apabila tidak, ishtaghalatha bil batil, maka dia akan sibuk dengan sesuatu hal yang batil. Sibukkan oleh sesuatu yang bermanfaat sehingga yang tidak ada manfaat ini akan menjadi sirna. Ya, sibukkan diri kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya. Kemudian yang terakhir disebutkan, karena ada ayat Al-Quran menyebutkan bahwa inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat adalah ibadah yang mencegah seseorang dari berbuat keji dan kemungkaran. Maka perintahnya adalah agar seseorang terbebas dari al-ishq tadi, mencintai sesuatu yang berlebihan dan bahkan menjerumuskan, maka hendaknya dia memperbaiki ibadah salatnya. Fokuslah memperbaiki ibadah salat. Apabila salatnya baik, maka salat ini menjadi benteng, ya, pelindung buat yang bersangkutan. Salatnya menjadi perisai agar dia terhindar dari perbuatan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini apa yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim dalam kitab Ad-Da' wa Dawa, bahwa ada mudarat yang ditimbulkan dari penyakit al-ishq, mencintai sesuatu dengan berlebihan, atau cinta buta, mabuk asmara. Dan bagaimana obatnya? Itu yang kita sebutkan tadi. Yang pertama adalah berdoa, kemudian meninggalkan hal tersebut, kemudian carilah yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menyibukkan diri dengan yang bermanfaat. Yang terakhir ini paling penting, perbaiki kualitas ibadah salat kita. Allahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Silakan Ustaz Khalis, barakallah. Baik, jemaah Allah, alhamdulillah wasyukurillah. Jazakallah khairan Tuan Guru yang sudah memberikan sebuah nasihat penting di pagi ini tentang bagaimana menjaga hati kita ya dari keburukan hati, yaitu adalah isyak, yaitu disebut dengan bahwa dalam kitab Ibnu Qayyim ini menjadi salah satu yang membuat hati kita jauh dari zikir kepada Allah. Dan tadi ada beberapa 4 cara ya yang disebutkan bagaimana kita terhindar dengan isyak ini. Allah Subhanahu wa taala salah satunya, dan tentu tadi perbaiki sholat kita ya, yang terakhir yang kelima saja adalah hal penting, karena Rasulullah itu memang menghibur dirinya dengan sholat bahkan ya, karena salah satu yang paling disebutkan waju'ilat qurratu aini, yang disebut sebagai qurratu aini itu bagi Rasulullah SAW adalah as-shalah. Baik, Bunda Dina tadi sudah present lebih dulu, silakan. Assalamualaikum Ustaz Tuan Guru. Waalaikumsalam. Kita kan sering dengar ya Tuan Guru bahwa ujian hidup kita itu adalah rentan dengan hal yang paling sangat kita cintai. Benar nggak Tuan Guru? Itu yang pertama. Yang kedua gitu, apakah ujian-ujian hidup yang terjadi di dalam diri kita itu atas karena kita cinta berlebihan terhadap sesuatu di luar Allah gitu? Karena qadrullah kalau Dina pribadi gitu ya, kebetulan ujian hidup Dina adalah turut beruntutan gitu. Dina tuh dipanggil orang-orang yang Dina sayang gitu dalam 5 tahun terakhir gitu. Nah, apakah itu salah satu cara Allah menegur Dina bahwa ini loh Din, sandaran terbaik itu Allah, bukan suami kamu, bukan ibu kamu, bukan ayah kamu, bukan kakak kandung kamu, bukan tante kamu yang seperti ibu kamu. Apakah mungkin itu cara Allah? Sampai even dalam waktu dekat ini Dina punya sahabat yang sangat baik sebelumnya yang sudah kayak kakak Dina sendiri gitu. Tahu-tahu
ya begitu, Allah kasih penyakit dan depresi yang sekarang itu Dina untuk ngobrol, untuk saling sharing pun nggak bisa gitu. Apakah itu mungkin cara Allah menegur Dina atau seperti apa, Ustadz? Mohon nasihatnya, mohon. Baik, barakallah. Tentu Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengetahui kadar keimanan kita dan ujian apa yang paling tepat, yang paling maslahat untuk hambanya. Tentu Allah yang maha tahu. Ya. Namun ujian itu Allah berikan hakikatnya adalah agar orang-orang beriman hanya kembali kepada Allah. Kalau dia bergantung selama ini kepada selain Allah, maka Allah berikan ujian agar tidak lagi bergantung kepada selain Allah. Supaya kembali hanya berharap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada orang yang mencintai sesuatu, kemudian Allah lihat bahwa cintanya ini membuat dia tidak memprioritaskan cintanya kepada Allah, maka Allah Maha tahu dengan kasih sayangnya dia ingin mengembalikan kita kepada cinta kita yang sebenarnya kepada Allah. Maka Allah uji lewat sesuatu yang kita cintai. Itu semua adalah hak Allah dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu mungkin terjadi? Iya. Kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab ini, sesungguhnya hamba Allah akan diuji oleh Allah lewat yang dia cintai. Itu kemudian Nabi SAW mengingatkan kita, habibaka haumamma, maka cintailah sesuatu yang kau cintai itu ya sewajarnya. Ya, tidak mengalahkan cinta kita kepada Allah. Berharaplah kepada sesuatu ya sewajarnya saja. Jangan sampai mengalahkan kita berharap kepada sesuatu, mengalahkan, mestinya kita lebih mengharap kepada Allah. Bergantunglah kepada sesuatu, apakah itu teman, orang tua, saudara, di atas bingkai syariat. Jangan lewat dari itu. Karena apabila itu terjadi, maka Allah tidak menginginkan kita ini kemudian melupakan Allah tempat kita bergantung. Allah ambillah, Allah kurangi, Allah cabut. Yang selama ini mungkin tempat kita bergantung. Sehingga ketika sudah tidak ada, baru kita menyadari bahwa, oh iya, mestinya kita tidak menggantungkan sepenuhnya cinta kita, harapan kita kepada selain Allah. Ketika itu sudah hilang, baru kita menyadari, oh iya, memang semuanya akan hilang, semuanya akan sirna. Yang abadi adalah Allah Subhanahu wa taala. Apakah mungkin Allah akan memberikan ujian seperti itu agar kita menyadari bahwa hanya kita sepenuhnya mencintai Allah, hanya sepenuhnya bergantung kepada Allah, hanya sepenuhnya berharap kepada Allah? Ya, itu disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Lalu, apakah ini Allah cemburu? Iya, Allah Maha cemburu. Allah itu paling cemburu ketika ada hambanya berbuat maksiat. Ya, kenapa? Dia berbuat maksiat, Allah tidak menginginkan dia mendapatkan dosa, sehingga Allah cemburu. Begitu juga ketika ada orang yang cintanya terhadap makhluk melewati batas yang dikehendaki oleh Allah, maka Allah cemburu. Allah ambil yang kita cintai itu agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah hadirkan ujian itu, jangan berpikir kemudian, kenapa Allah lakukan seperti ini? Kenapa Allah takdirkan? Lihatlah bahwa Allah menginginkan di dalam hati kita itu hanya cinta sepenuhnya hanya kepada Allah, bergantung sepenuhnya hanya kepada Allah, berharap sepenuhnya hanya kepada Allah. Itu yang diinginkan oleh Allah. Dan itu menjadi kebaikan dan maslahat bagi hambanya. Itu kemudian Allah ambil, ya. Apakah itu dari suami kita, teman, anak, atau mungkin harta benda yang hati kita terpaut, dan Allah ambil.
Dan jangan memandang bahwa Allah sedang memberikan hal yang buruk, memberikan ujian yang berat. Tidak. Allah menginginkan kita agar kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dari situ kita belajar bahwa semuanya harus sesuai dengan takarannya dalam syariat, sedang kadarnya yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ista'in billah, tsumma ista'in bi akhikal muslim. Silahkan kau meminta bantuan kepada siapa saja, hamba Allah. Tapi ingat, setelah engkau meminta bantuan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan kau mencintai makhluk, tapi ingat, setelah engkau mencintai Allah dan Rasulnya. Itu Bunda Dina ya. Baik Tuan Guru, boleh satu lagi Tuan Guru? Bagaimana Bunda? Kalau kaitannya dengan antara ibadah sholat kita dengan hawa nafsu, saya pernah dengar kajian kalau nggak salah, kalau kita masih punya hawa nafsu kan kaitannya dengan hawa nafsu ya, kalau kita ngomongin cinta itu kan terkait hawa nafsu ya. Kalau kita masih ujiannya seputar itu, berarti apa yang harus kita lihat adalah sholat kita. Gitu. Apakah sholat kita itu sudah benar atau belum? Apa kita sudah menghamba atau belum gitu? Apakah ini korelasi positif atau seperti apa? Nuhun. Betul Bunda. Tadi saya sebutkan bahwa ketika seseorang hatinya cenderung kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kecenderungan itu mungkin saja membuat dia bermaksiat kepada Allah, membuat dia menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan sampai pada level melupakan Allah, maka hendaknya dia obati hatinya dengan apa? Dengan as-salat, dengan salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat menjadi ibadah yang Allah berikan faidahnya, seseorang terjaga dari perbuatan keji dan kemungkaran. Al-fahsya ini selalu identik dengan maksiat, dorongan hawa nafsu. Seperti melampiaskan hawa nafsu. Nah, itu disebut dengan fahsya. Jadi keburukan, ya, dosa, kejahatan yang didorong oleh hawa nafsu. Beda dengan seorang mencuri, biasanya itu dorongannya adalah ada faktor lain yang menyebabkan, mungkin dia sangat butuh, ya, dan nggak ingin melakukan maksiat, tapi karena ada hal situasi yang membuat dia melakukan dosa itu. Nah, fahsya adalah dosa maksiat karena dorongan hawa nafsu. Agar kita terhindar dari al-fahsya, cinta yang mengarahkan, yang menggiring kepada maksiat, maka perbaiki ibadah salat. Ya. Dalam salat kita ini, kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak zikrullah. Maka dengan banyak berzikrullah, mengingat Allah, itu hati kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipenuhi oleh asma'ullah, nama-nama Allah. Apabila hati kita penuh dengan kebaikan, dengan zikrullah, maka yang lain akan hilang. Ya. Contohnya begini, Bunda, saya pernah dapat analogi ya. Ada kandang ayam. Kandang ayam ini, ayam nggak akan masuk di kandang tersebut selama masih ada serigala di situ. Jangan paksa ayam ini masuk ke kandangnya. Selama masih ada serigala di situ, dia nggak akan masuk. Nggak akan berani, karena dia dimangsa. Caranya adalah keluarkan serigala tersebut, ya, bersihkan dari apa yang mengancamnya, maka secara otomatis ayam itu pun akan masuk ke kandangnya. Maka hilangkan di sini, dalam hati ini hilangkan apa-apa yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu dunia, ya, maksiat, mohon maaf, wanita, kedudukan, dan sebagainya yang bercokol di dalam hati kita. Maka hilangkan dulu nih yang bercokol dalam hati kita ini, maka insya Allah kebaikan-kebaikan itu akan ada dalam hati kita. Maka akan ada Allah di sini. Karena nggak mungkin nyatu. Ya. Allah
dengan selain Allah nggak mungkin nyatu dalam satu hati. Nggak mungkin nyatu, kesyirikan itu nggak mungkin nyatu dengan tauhid. Ya, agar Allah ada dalam hati kita, bersihkan dulu hati ini dari sesuatu hal yang menyebabkan terhalangnya Allah ada dalam kalbu kita. Ya. Jadi bersihkan hati kita Bunda. Bersihkan dengan apa? Dengan syariat yang ditetapkan oleh Allah. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Allah alam bisawab. Jadi perlunya kita menjaga kualitas ibadah salat. Baik, tadi Bunda Nadia sudah resen ya sebagai penutup. Iya, Ya. Ustaz. Makasih. Singkat Assalamualaikum padat ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru, kan banyak orang berpikiran lebih baik dicintai daripada mencintai. Nah, saya ada cerita yang udah agak lama sih. Dulu pernah dicintai seseorang, saya tolak, terus orangnya sakit keras gitu. Nah, keluarganya nelponin, ibunya nelponin, saya merasa terganggu sekali gitu. Nah, terus akhirnya saya sering ngasih nasihat ke ponakan yang udah dewasa. Saya bilang, jangan terlalu mau dicintai, itu terlalu berat gitu. Jadi mengganggu sekali gitu. Salah nggak saya bilang kayak gitu, Tuan Guru? Karena pengalaman gitu. Makasih Tuan Guru. Assalamualaikum. Ya, kalau Ibnu Qayyim mengatakan jangan berpikir tentang bagaimana kita mencintai, tapi pikirkan kita apakah dicintai atau tidak. Gitu ya. Kadang banyak orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah Allah cinta atau tidak ke dia? Yang paling utama itu bagaimana justru kita dicintai. Kalau dalam perspektif cinta kepada Allah ya. Karena banyak orang yang mengaku cinta kepada Allah. Tapi ternyata tidak membuat Allah cinta kepada yang bersangkutan. Ya. Pastikan dulu kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu amal-amal kebaikan, amal-amal saleh secara otomatis menyebabkan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang merintahkan kita untuk melakukan amal saleh, amal ketaatan. Kalau kita melakukan amal ketaatan secara otomatis kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka poinnya di sini adalah melakukan kebaikan sehingga kita dicintai oleh Allah. Karena banyak orang yang mengaku cinta kepada Allah tapi Allah tidak cinta kepada dia karena tidak melakukan amal saleh. Yang paling utama dilakukan adalah pastikan kita dicintai oleh Allah. Jadi lakukan amal kebaikan, amal saleh, maka insya Allah Allah mencintai kita. Ya. Nah, adapun kaitannya cinta dengan manusia, ya, mana yang lebih berat, dicintai atau mencintai? Allah a'lam. Ya, mungkin bagi Bunda Nadia yang berat itu dicintai. Ya, karena itu menyakitkan. Ya, kenapa menyakitkan? Karena melihat ada orang yang mencintai kita dan itu buruk bagi dia, penderitaan bagi yang bersangkutan, dan itu mengganggu kita. Berarti berat. Bagi Laila dan Majnun justru yang berat itu tidak mencintai. Majnun kenapa disebut dia gila? Karena dia mencintai. Gitu. Yang berat itu berarti yang mencintai. Adapun yang dicintai, ya, enggak jadi masalah. Tapi yang mencintai ini kemudian cintanya tidak terbalas bertepuk sebelah tangan ya kalau sama manusia gitu. Berarti berat. Allah alam. Apakah lebih berat mencintai atau dicintai? Dicintai. Allah alam bisawab. Tapi biasanya justru orang yang mencintai itu akan menghadirkan kebahagiaan kalau dia mencintai sesuatu. Ya. Mencintai, Allah alam dicintai. bisawab. Mana yang lebih berat? Saya nggak tahu nih Bunda Nurmeli. Bunda Nurmeli diberikan Dicintai. Bunda Lebih Nurmeli baik lebih ingin dicintai. dicintai atau mencintai? Lebih baik dicintai, Pak Ustadz. Gitu ya. Kalau mencintai, kalau dia nggak suka, kita udah gimana-gimana dia masih cuek. Berat di Bunda Nurmeli jadinya kan? Iya. Tapi kalau kita dicintai, terserah kita. Baik dianya, iya. Gitu. Kalau dia cintai kita. Berarti relatif gitu ya. Iya. Ya. Bagi Bunda Nadia berat dicintai karena melihat orang yang dulu pernah mencintai dia, ya mencintai itu ternyata sampai
depresi, atau mungkin hal-hal yang buruk gitu, dan itu berat, beban bagimu dan dia. Dia menjadi penyebab seseorang menjadi tidak produktif, menjadi terganggu psikisnya dan seterusnya. Itu menjadi beban. Ya. Allahu a'lam bishawab. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah dari keburukan, mencintai dan dicintai. Itu yang penting. Makanya doa tadi, aku minta perlindungan kepadamu ya Allah dari keburukan hatiku. Kalau dia, aku minta perlindungan kepadamu ya Allah untuk yang bersangkutan dari keburukan hatinya. Keburukan hatinya apa? Dia mencintai saya dan saya tidak mencintai dia. Ya kan? Begitu mudah dia ya. Jadi mintalah doa permohonan kepada Allah bagi siapa saja ini di antara kita. Mintalah doa permohonan kepada Allah dari keburukan, dicintai dan mencintai. Jazakallahu khairan Tuan Guru. Allah. Ya. Alhamdulillah, bismillah. Terkhalis hati-hati. Nanti antum mencintai. Dan itu penderitaan buat antum. Ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita terhindar ya dari tadi keburukan hati kita, keburukan lisan kita, pendengaran kita, dan mata kita, karena sebuah keburukan tentu akan menjauhkan kita dari zikir kepada Allah. Dan ketika disebutkan dalam tulis surat Al-Ankabut ya, bahwa inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya ini sebuah pegangan saja. Ketika sholat kita sudah khusyuk, maka sesungguhnya akan mencegah dari perbuatan keji dan juga Ustaz Khalis, mungkin Bunda Nurmeli ini mau curhat nih, ada sesuatu. Mencintai dan dicintai. It's all over tuh Pak Ustadz. Udah baik. Masya Allah, barakallah. Cukup ya. Ya. Baik. Insyaallah, tabarakallah. Tadi ada doa yang disampaikan oleh Tuan Guru ya dari Rasulullah SAW yang kayak wajib dihafal ya. Setidaknya maknanya juga diketahui bagaimana kita memohon kepada Allah dari keburukan semuanya ya. Pendengaran, penglihatan, lisan dan hati. Hati. Ya, hati ini yang paling berat nih. Ya kan? Menatah hati. Bila hati, jagalah hati. Jagalah hati. Baik, alhamdulillah, syukurlah di hari Jumat ini tentu menjadi satu keistimewaan kita memanfaatkan Yaumul sebagai Sayyidul Ayyam menjadi amal yang pertama yang bisa kita lakukan, dari mulai kita memperbanyak amal soleh, dari sedekah, selawat, dan juga tentu membaca Quran. Salah satunya yang disunahkan surat Al-Kahfi ya di hari Jumat ini, apalagi di bulan haram, di bulan Zulqa'dah ini menjadi hari-hari yang istimewa untuk kita memperbanyak amal soleh. Dan niatkan kita untuk kurban ya, meminta kurban kita di 8 titik insya Allah, di salah satunya di kediaman di kampungnya Tuan Guru, yang mudah-mudahan kita berazam di tahun ini untuk berkurban, kurban terbaik kita. Mari kita sama-sama untuk meniatkan bisa menambah kurban kita untuk kebaikan. Salah satu bukti cinta kepada sesama ya, karena ini adalah karena Allah semua, karena orang-orang yang cinta karena Allah tentu juga akan mencintai sesama karena Allah Subhanahu wa taala. Dan diamankan Allah, mari kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا
رب العالمين